Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinda Abdillah Sabareta dengan NIM D1B1200078 jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 metode analisis, yaitu analisis gravimetri, titrimetri, dan kolorimetri. Metode yang pertama, analisis gravimetri. Metode gravimetri adalah salah satu jenis analisis kuantitatif melalui berat dengan cara mengisolasi dan menimbang zat atau senyawa yang ingin kita tentukan dari senyawa. Metode gravimetri terbagi menjadi 5, yaitu gravimetri curah hujan, itu adalah gravimetri yang tertua. Lalu yang kedua, elektrogravimetri. Yang ketiga, gravimetri volatilisasi dan termogravimetri. Yang keempat, titrimetri gravimetri. Yang kelima, gravimetri partikulat. Slide selanjutnya, keunggulan dari metode gravimetri ada 4, yaitu dapat dilakukan dengan peralatan sederhana, interpretasi hasil mudah dibaca dan berhubungan langsung dengan jumlah analit. Yang ketiga, memberi hasil yang sangat akurat dan tepat. Yang keempat, bahkan hasil gravimetri digunakan untuk memeriksa keakuratan metode lain. Slide selanjutnya, faktor penting metode gravimetri yaitu nukleasi, pertumbuhan partikel, suspensi kloid, koperpitasi, koagulasi aglomerasi, pencernaan, peptisasi. Lalu kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode analisis titrimetri. Dapat kita ketahui, metode analisis titrimetri dikenal juga sebagai titrasi, adalah metode analisis kimia kuantitatif yang umum digunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu analit yang telah diketahui. Oleh karena pengukuran volume memainkan peran kunci dalam titrasi, metode ini dikenal dengan analisis volumetri. Setiap metode titrimetri selalu terjadi reaksi kimia antara komponen analit dan titre dinyatakan dengan persamaan umum. Slide selanjutnya, tujuan dari metode analisis titrimetri yaitu untuk menganalisis kimia dengan metode volumetri adalah analisis kimia yang ditunjukkan untuk mengetahui kadar suatu zat dalam sampel dengan larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Baiklah, slide selanjutnya, jenis-jenis titrasi. Yang pertama, titrasi asam basah. Titrasi asam basah bergantung pada netralisasi antara asam dan basah ketika dicampur dalam larutan. Selain sampel, indikator pH yang sesuai ditambahkan ke dalam bejana titrasi, merefleksikan tentang pH pada titik ekivalen. Yang kedua, titrasi redoks. Titrasi redoks berdasarkan reaksi reduksi oksidasi antara oksidator dan reduktor. Suatu potensiometer atau indikator redoks biasanya digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi. Misalnya, ketika salah satu konstituennya adalah kalium dikromat, perubahan warna larutan dari jingga ke hijau tidak jelas. Oleh karenanya, perlu digunakan suatu indikator seperti natrium difenilamina. Yang ketiga, titrasi fasa gas. Titrasi fasa gas adalah titrasi yang dilakukan dalam fasa gas, terutama sebagai metode penentuan spesies reaktif melalui reaksi dengan kelebihan beberapa gas yang bertindak sebagai titer. Salah satu titrasi fase gas yang umum, gas ozon
terasi dengan nitrogen oksida sesuai reaksi berikut. O3 tambah NO menjadi O2 tambah NO2. Setelah reaksi sempurna, kelebihan tiar yang tersisa dan produk dikuantifikasi. Ini digunakan untuk menentukan jumlah analit dalam sampel aslinya. Selanjutnya, titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri berdasarkan pada pembentukan kompleks antara analit dan titer. Secara umum, mereka memerlukan indikator kompleksometri khusus yang membentuk kompleks lemah dengan analit. Selanjutnya, titrasi potensial zeta. Titrasi potensial zeta adalah titrasi yang titik akhirnya di dominator menggunakan potensial zeta, bukan menggunakan indikator. Untuk menentukan karakteristik sistem heterogen seperti kloid, salah satu penggunaannya adalah untuk menentukan titik isoelektrik ketika muatan permukaan menjadi 0, yang diperoleh dengan mengubah pH atau penambahan surfaktan. Penggunaan lainnya adalah penentuan dosis optimum untuk flokulasi atau stabilisasi. Yang terakhir, asai. Asai adalah suatu bentuk titrasi biologi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi virus atau bakteri. Baiklah, kita masuk ke metode yang terakhir, yaitu kolorimetri. Metode kolorimetri adalah metode perbandingan menggunakan perbedaan warna. Metode kolorimetri mengukur warna suatu zat sebagai perbandingan. Biasanya, cahaya putih digunakan sebagai sumber cahaya untuk membandingkan absorpsi cahaya relatif terhadap suatu zat. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur perbandingan warna yang tampak adalah kolorimeter. Faktor yang mempengaruhi metode kolorimetri: pemakaian indikator yang tidak mempengaruhi pH kolorimetri. Hal ini disebabkan karena indikator pada umumnya adalah asam atau basa yang sangat lemah. Faktor yang mempengaruhi kolorimetri adalah pemakaian indikator yang tidak cocok dengan pH larutan. Selain itu, dengan adanya protein dan asam amino, karena bersifat amfoter sehingga dapat bereaksi dengan asam ataupun basa. Kolorimetri terbagi atas dua metode, yaitu kolorimetri visual menggunakan mata sebagai detektor, dan yang kedua fotometri menggunakan fotosel sebagai detektor. Slide selanjutnya, syarat pewarnaan metode kolorimetri. Terdapat 7 syarat dalam metode kolorimetri. Yang pertama, warna yang terbentuk harus stabil, reaksi pewarnaan harus selektif, larutan harus transparan, kesensitifannya tinggi, ketepatan ulang tinggi. Warna yang terbentuk harus merupakan fungsi dari konsentrasi. Slide selanjutnya, keuntungan dari metode kolorimetri. Metode kolorimetri seringkali akan memberikan hasil yang lebih tepat pada konsentrasi rendah dibandingkan prosedur titrimetri ataupun gravimetri. Selain itu, prosedur kolorimetri lebih sederhana dilakukan daripada prosedur titrimetri ataupun gravimetri. Suatu metode kolorimetri seringkali dapat diterapkan pada kondisi-kondisi di mana tidak dapat prosedur gravimetri ataupun titrimetri yang memuaskan, misalnya untuk zat-zat hayati tertentu. Prosedur kolorimetri mempunyai keunggulan untuk penetapan rutin dari beberapa komponen dalam sejumlah. Contohnya, yang serupa dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya, cara analisis kolorimetri. Cara analisis kolorimetri berdasarkan kepada perbandingan warna larutan yang konsentrasinya tidak diketahui dengan larutan standar, yaitu larutan yang diketahui konsentrasinya. Yang dimaksud dengan warna di sini adalah semua warna mulai dari rentang
inframerah hingga ultraviolet. Berdasarkan intensitas warnanya, konsentrasi zat yang mempunyai warna sendiri dapat diukur. Untuk zat yang tidak berwarna, contohnya kita jadikan suatu senyawa yang berwarna dengan menambahkan reaksi-reaksi yang sesuai. Intensitas dari cahaya kemudian dibandingkan dengan suatu larutan standar yang telah diketahui kepekatannya. Terima kasih, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang metode gravimetri, titrimetri, dan kolorimetri dari saya. Sekian dan terima kasih.